Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi dan latihan soal tentang histogram. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Di sini ada tabel distribusinya. Kemudian yang ditanyakan adalah sajian histogram yang benar. Oke, kalau kita lihat yang bagian bawah itu menggunakan tepi ya, tepi kelasnya ya. Oke, berarti kita cari dulu tepi kelasnya. Ingat, untuk tepi kelas itu biasanya batas bawah dikurangi 0,5. Itu biasanya. Tapi di soal ini karena jaraknya tidak terlalu panjang, jadi kita cari dulu, sepertinya bukan 0,5. Caranya adalah lihat yang atas, yaitu 4,9 ke 5, 5,0, itu berarti berapa selisihnya? 0,1. Kemudian diselisihkan ya. Kemudian 0,1 itu kita bagi 2. Maka 0,05 ini itu sebagai batas tepinya. Sehingga untuk 3,3 itu akan dikurangi dengan 0,05. Jadi nanti didapatkan 3,25. Jadi ini benar 3,25. Nah, sekarang kita cek apakah batas yang pertamanya 3,25 semua atau tidak. Oke, ternyata 3,25 semua ya. Berarti sudah aman. Benar semua dan tidak bisa kita eliminasi. Selanjutnya kita cek frekuensi. Frekuensi kita coba cek yang dari bawah aja. Di sini ada 4. Oke, kita cek. E itu 4. D itu 5. Maka D itu salah, sudah pasti. Karena ini dia 5, harusnya kan 4. Kemudian setelah itu 9. Oke, yang E masih benar. Kemudian yang C dia salah karena D 8, berarti coret. Kemudian yang B masih benar dan yang A juga masih benar. Lalu setelah itu bagian mana yang mencolok? Coba biar bisa kita eliminasi. Kita lihat bagian bawahnya 3,25, 4,9 ini sama. Nah, ini ada perbedaan nih. Coba kita cek yang benar itu 4,95 atau 5,05. Kita punya datanya, batas bawahnya adalah 5,0. Berarti kita kurangi dengan 0,05 menjadi 4,95. Berarti yang E itu juga salah. Sehingga sisanya hanya yang A sama B. Oke, kita cek. Kemudian perbedaannya apalagi? Kalau angka bawahnya itu sama semua ya, berarti bukan di situ. Berarti mungkin frekuensinya yang akan berbeda. Habis 9 itu ada 6, ini 9, ini 6, ini juga 6, kemudian 3, ini juga 3, kemudian 4, ini 4, ini juga 4, kemudian 1, ini 1, ini 1. Apakah benar semua? Coba kita teliti lagi. Sajian histogramnya. Oke, ini 9, juga 9. 13,45 nya itu 4. Oh, sorry. Yang ini dia 5 juga nih ternyata. Ini dia 5, harusnya itu 4. Berarti yang A salah. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2 ada tabel distribusinya. Kita disuruh memperhatikan histogramnya. Kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah sajian histogram yang benar. Oke, kita cek dulu dari segi frekuensi kali ya. Dari bawah seperti biasa. Dari atas saja nggak apa-apa. Yang pertama frekuensinya 8. Yang ini kan ada 2 nih.
maksudnya histogramnya panjang, jadi kita abaikan dulu aja. Kita cari yang normal-normal dulu. Yang normal, ini normal ya, 8 benar, kemudian 19 benar, 5 ini benar, 1 oke, dan 2 benar. Berarti yang nomor 2 kemungkinan benar. Kita cek lagi. Yang 3 itu juga ada 2 yang ini. Jadi kita abaikan dulu karena nanti beda cara. Kemudian yang ini kita cek. Ini 8, 19, 4. Coba kita cek. 8, 19, 4. Oke, harusnya 5 ya. Yang 28 sampai 32-nya. Berarti yang keempat itu salah. Berarti yang sudah pasti benar itu yang ada nomor 2-nya. Berarti ini benar antara ini sama antara ini. Tapi nomor 4 sudah pasti salah, berarti bukan. Kemudian nomor 3 sama nomor 1 harus kita cek. Oke, cara ngeceknya gimana, Kak? Cara ngeceknya seperti ini. Jadi ini itu kalau kalian lihat, ini kan penggabungan antara dua kelas ya, harusnya seperti ini. Nah, kita hitung luas dari histogramnya. Luas histogram itu kan membentuk persegi panjang. Rumus persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, panjang itu menunjukkan frekuensinya. Frekuensinya ini adalah 2, berarti kita tulis 2. Kemudian dikali lebar. Lebar itu adalah interval kelas. Interval kelas. Dari 33 ke 42 itu adalah 10. Benar? Berarti 2 kali 10 adalah 20. Nah, sekarang kita cocokkan dengan data yang di tabel frekuensi. Caranya adalah kita hitung luasnya, tapi luas yang kelasnya tidak digabung. Jadi luas yang pertama itu kan 33 ya, berarti dari data ini 33 sampai 37. Frekuensinya adalah 1 dikali interval kelasnya atau panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 5. Berarti kali 5 sama dengan 5. Kemudian luas yang kedua dari 38 sampai 42. Frekuensinya ada 2, panjang kelasnya adalah 5, berarti 10. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 15. Nah, harusnya hasil yang digabung sama yang tidak digabung itu memiliki data yang sama, tapi ternyata berbeda. Ketika berbeda, maka nomor 1 itu salah. Nah, sekarang kita coba buktikan yang soal yang pernyataan 3. Kita hitung luas yang digabung dulu. Panjang yaitu frekuensinya ini 3 ya. Berarti 3 dikali 28 sampai 37 itu adalah 10, berarti 30. Sekarang kita hitung luas yang pertama 28. Oke, 28 itu memiliki frekuensi, kita lihat 28 itu yang ini ya, frekuensinya adalah 5. Berarti bisa kita tuliskan 5 dikali panjang kelasnya itu sama 5, berarti 25. Kemudian luas kedua berarti 33 sampai 37, frekuensinya 1 kali 5 sama dengan 5. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 30, maka ini sama ini itu sama, berarti yang pernyataan 3 itu benar. Sehingga jawabannya adalah yang mana? 2 dan 3. Selanjutnya, angka pengangguran terbanyak. Oke, jadi di histogram ini ada persentase jumlah pengangguran. Artinya, semakin banyak pengangguran, semakin persentasenya tinggi. Jadi, angka pengangguran terbanyak itu adalah yang ini, persentase tertinggi. Berada di rentang umur usia berapa? Oke, ini kita tahu tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 14,5. Berarti batas bawahnya kita tambahkan 0,5 menjadi 15. Kemudian tepi atasnya itu 19,5. Batas atasnya berarti dikurangi 0,5 menjadi 9
Apakah benar? Kita coba cek ya. Ingat-ingat kembali kalau kita punya rentang 22 sampai 30 misalkan. Maka ini kan sebagai batas bawah. Kalau yang ditanyakan tepi bawah itu 21,5. Sekarang kalau yang 30 itu adalah batas atas. Batas atasnya adalah 30. Kalau yang ditanyakan tepi atas itu adalah 29,5. Nah, sekarang yang diketahui adalah ini, yang tepi bawahnya. Berarti untuk menjadi 22 itu ditambah 0,5, berarti menjadi 15. Sekarang kalau batas atasnya yang diketahui adalah 29,5-nya, berarti untuk menjadi batas atas itu ditambah 0,5 juga ya? Sorry. Tepi atas itu 30,5. Berarti untuk menjadi batas atas itu dikurangi 0,5, berarti 19. Oke, berarti benar nih logikanya. Maka usianya adalah 15 sampai 19. Jawaban yang tepat adalah dadu. Kemudian pengangguran pada kelompok usia 20 sampai 29 sebesar berapa persen? 20 sampai 29. Berarti bagian yang ini ya. 20 sampai 29. Berarti sama ini. Kita jumlahkan. 23,8 tambah 13,4. 12, 7, 3. Berarti 37,2. Apakah ada jawabannya? Ada, 37,2. Kemudian pengangguran pada umur lebih dari 44 tahun. Kita coba cek lebih dari 44 tahun. Ini kan usianya ya. 44, lebih dari 44 tahun berarti masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, sama ini masuk. Sekarang kita coba jumlahkan. 4,8 tambah 5,1 berarti 9. Kemudian kita tambah dengan 3,3, 12, 13 ya. Kemudian kita tambah dengan 3,7, 61, 16,9. Apakah ada? Ada, yaitu yang B. Kemudian nomor 6, pengangguran lebih dari 15% itu terdapat pada kelompok umur berapa? Oke, kita cek. Pengangguran lebih dari 15%. Ini kita hapus saja dulu. Yang lebih dari 15% itu ada ini sama ini. Berarti rentang usianya itu adalah 14. Oke, sebentar. 15 sampai ini. Berarti berapa? 24. Maka 15 sampai 24 kita cek. Oke, jawabannya adalah C. Sampai situ paham ya? Next, kemudian nomor 7 sampai 10. Berapa banyak provinsi yang 21 sampai 30% rumah tangganya menguasai komputer? Oke, persentasenya 21 sampai 30. Berarti dari sini sampai sini. Ini ada 8, ini juga 8 ya. Sama ya, berarti 16. Kemudian dia menguasai komputer di 14 provinsi. 14 provinsi itu yang ini itu 31 sampai 35%. Kita cek. Oke, yang D. Kemudian kurang dari 26%. Kita cek kurang dari 26%. Kalau kurang dari 26% berarti mulai dari sini sampai sini. Ini ada 1, ini ada 8, berarti totalnya 9 provinsi. Apakah ada jawabannya? Ada, yang E. Kemudian lebih dari 35%. Lebih dari 35% berarti yang ini ya. Maka ada berapa nih? 3. Berarti provinsinya 3. Oke,